Halo teman-teman semua, kali ini kita akan ngebahas Bitcoin dan juga Sandbox. Kalau teman-teman suka dengan kontennya, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan teman-teman gak ketinggalan infonya. Halo semuanya, selamat datang di channel Cuan Crypto. Bersama saya, Niko. Sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu Cuan Crypto ini ada grup Telegram. Ini grup private berbayar. Di sana kita akan belajar banyak hal ya. Dari psikologi market, teknikal, dan juga di mana tempat beli atau entry koin yang bagus. Bisa dilihat di sini video unlisted hanya tersedia di grup Telegram tersebut ya. Ini grup berbayar, tapi murah banget. Buat yang mau join nanti di detik akhir video dijelaskan ya. Kalau gitu langsung aja kita mulai dari Bitcoin. Bitcoin sekarang lagi terdorong turun lagi karena para trader bereaksi dari statement Jerome Powell berencana untuk menaikkan suku bunga dan juga mengurangi balance sheet-nya mereka. Tapi pada saat ini suku bunga masih belum naik ya. Si Jerome Powell ini hanya berkata masih banyak ruang untuk menaikkan suku bunga. Artinya dia bisa kapan aja menaikkan suku bunga dan para analis menspekulasi The Federal akan menaikkan suku bunga pada pertengahan bulan Maret untuk melawan tingginya inflasi. Jadi sekarang market kripto maupun saham itu sedang distimulus kebanyakan dari bank sentral ya. Suku bunga di Amerika Serikat sekitar 0 sampai 0,25%, yang artinya bunga untuk meminjam uang itu sangat-sangat murah. Jadi ketika Bank Federal akan menaikkan suku bunga, itu otomatis akan mempengaruhi bunga pengembalian dan otomatis akan lebih mahal pengembaliannya. Kalau korporasi sekarang atau perusahaan-perusahaan besar yang meminjam uang dengan jumlah banyak dan bunga pengembaliannya naik di saat ekonomi yang sedang lesu ini, itu akan sangat fatal dampaknya ya. Otomatis neraca keuangan perusahaan akan turun dan juga itu akan mengurangi kepercayaan investor. Kalau kepercayaan investor turun, otomatis mereka akan menjual sahamnya dan membuat harga sahamnya pun jatuh. Dari saham Amerika Serikat sendiri, DJI Index itu bereaksi cukup negatif ya. Dari statement Jerome Powell, ada drop hampir 2%. Kalau di stock market, 2% itu angka yang cukup besar ya. Kalau di kripto 2% itu receh banget ya. Dan balik ke Bitcoin, Bitcoin nggak berhasil melewati dan closing di atas resistance 37.800. Sempat ke pump tapi membuat buntut panjang. Harganya malah turun lagi sampai di bawah resistance. Kalau dari segi technical analysis, ini indikasi kurang bagus ya. Karena kalau kita translate artinya, seller ini masih in control dan harga belum siap untuk menembus area resistance ini. Biasanya kalau ada buntut panjang seperti ini, itu ada drop susulan ya. Kalau kita ngeliat dari harga sekarang itu nggak jauh range-nya. Bitcoin pada saat ini masih tertahan support 34.000 dan resistance 37,5. Jadi sekarang ini masih istirahat atau konsolidasi sebelum menentukan pergerakan selanjutnya. Biasanya kalau support kuat dijebol itu cenderung akan lari ke support kuat berikutnya. Support kuat berikutnya Bitcoin itu ada di 31.000. Tapi kalau support habis dijebol itu seringkali harga akan meretest ke support tersebut, yaitu di kisaran 41.000 dolar, minimal 40.000 dolar sebelum bergerak ke support kuat berikutnya. Sebelumnya saya juga memperkirakan area pantulan ini akan mensupport Bitcoin. Itu udah saya sharing sama teman-teman member juga tanggal 23 Januari, videonya unlisted, hanya bisa dilihat di grup Telegram ya. Buat yang mau join nanti di detik akhir dikasih tahu. Pada waktu itu saya menggambarkan seperti ini dan kejadian. Saya juga dapat entry yang cukup dasar, cukup puas juga dengan hasil trade-nya. Untuk teman-teman yang udah berhasil serok, jangan sampai lupa ngejual. Karena Bitcoin masih tertahan resistance di 37,5 dan juga di 41 ribuan. Tempat-tempat ini merupakan tempat yang sangat potensial untuk menahan Bitcoin. Lalu next kita bahas Sandbox. Sandbox juga ikut tertarik turun saat Bitcoin turun, udah pasti itu ya.
Sekarang ini Sandbox lagi di area resistance. Untuk teman-teman yang holding Sandbox atau berhasil serok-serok dari harga bawah, harap hati-hati ya. Sekarang itu harganya berpotensial untuk tertahan. Areanya cukup besar, dari 3,4 sampai ke 3,9. Itu udah masuk area resistance Sandbox. Misalkan Bitcoin itu drop ke area 34 ribuan, Sandbox pasti akan tertarik turun juga. Perkiraan itu di 2,9 dolar akan mensupport Sandbox kalau Bitcoin dropnya ke 34 ribuan. Tapi misalkan kalau Bitcoin dropnya sampai ke 31 ribu, area yang sangat potensial untuk mensupport Sandbox itu ada di 2,4 USDT. Di atasnya atau di kisaran 2,5 dolar itu ada support jangka panjang 200 daily moving average. Tapi perkiraan di kripto itu sering banget membuat buntut ya kalau dropnya cukup cepat. Jadi mungkin bisa saja kalau Bitcoin drop dengan tajam ke 31.000, itu akan membuat buntut ke kisaran 2,4 lalu closing lagi di atas 2,5. Jadi masih aman. Bisa dibilang 200 daily moving average itu menentukan tren jangka panjang antara bullish atau bearish. Kalau di atasnya itu bullish, kalau di bawahnya bearish. Tapi misalkan kalau Bitcoin hanya ke 34 ribuan saja, Sandbox kemungkinan besar akan tertahan di 2,9 ini. Nggak sampai ke bawah sini ya. Dan kalau untuk rupiahnya, kalau Bitcoin hanya drop ke kisaran 34.000, area 41.700 sampai 42.000 akan mensupport Sandbox. Tapi misalkan kalau Bitcoin drop sampai ke 31 ribuan, support potensial Sandbox itu ada di kisaran 34.600-an sampai 34.800. Sekarang ini udah masuk area resistance ya. Untuk koin Sandbox itu ada di 49.000 sampai ke 52.000, itu area resistance Sandbox agak besar memang. Jadi harap hati-hati untuk teman-teman yang udah berhasil serok-serok dari harga bawah. Baiknya teman-teman bijak ya untuk mengurangi posisi supaya nggak hilang cuannya. Jadi kurang lebih seperti itu analisisnya ya. Untuk koin-koin lain kita ngebahasnya lebih detail di grup ya. Dan untuk teman-teman yang ingin masuk grup, caranya teman-teman bisa ngeliat video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.